Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 129, kembali ke Provinsi Tianyan. Sudah 3 tahun sejak aku meninggalkan Sword Marquis Mansion. Aku harus kembali. Setelah mengambil keputusan, Jian Wushuang langsung menuju Provinsi Tianyan. Dalam perjalanannya, ia pun mulai mendalami teknik pedang tanpa pamrih. Teknik pedang tanpa pamrih yang diberikan pria kekar itu hanya memiliki separuh volume pertama. Totalnya ada 6 keterampilan pedang. Jian Wushuang tertarik pada volume ini setelah membaca pengantarnya. Teknik pedang tanpa pamrih berbeda dari semua keterampilan pedang lain yang pernah dipelajari Jian Wushuang. Seperti seni pedang tak berwujud, gelombang pedang tak berwujud, keterampilan pedang darah dan api, dan keterampilan pedang reinkarnasi. Semua keterampilan pedang itu hanya untuk satu esensi pedang. Seni pedang tak berwujud menargetkan esensi pedang angin, sementara gelombang pedang tak berwujud menargetkan esensi pedang bumi. Tetapi teknik pedang tanpa pamrih menargetkan 4 inti pedang, bukan hanya satu. Tidak peduli esensi pedang mana yang Anda pahami, Anda dapat mempelajari dan mendalami teknik pedang tanpa pamrih. Selain itu, teknik pedang tanpa pamrih bahkan lebih cocok untuk para prajurit yang telah menggabungkan esensi pedang yang berbeda. Kekuatan 6 keterampilan pedang bergantung pada tingkat pemahaman esensi pedang. Jian Wushuang kini telah menggabungkan esensi pedang angin dan api mengamuk dengan sempurna. Yang ia butuhkan adalah keterampilan pedang yang dapat mengeksekusi 2 esensi pedang pada saat yang bersamaan. Teknik pedang tanpa pamrih kurang lebih cocok. Jian Wushuang segera mulai mempelajari jurus pertama teknik pedang tanpa pamrih. Jurus pertama disebut bentuk idealis. 2 hari kemudian, dalam perjalanannya melewati hutan gelap, Jian Wushuang mengeluarkan pedang pembunuh 3 kalinya. Idealisme. Solipsisme. Jian Wushuang bergumam dalam hati. Pedang pembunuh 3 kali melesat keluar seperti seberkas cahaya dan menghantam pohon yang kuat. Bayangan pedang, yang menggabungkan esensi pedang angin dan api mengamuk, meledak. Dong. Batang pohon itu langsung tertusuk dan muncul lubang melingkar dengan diameter lebih dari 20 cm. Bagian tengah pohon itu benar-benar berlubang. Melihat pemandangan ini, mata Jian Wushuang berbinar. Ini adalah bentuk idealis, kekuatannya sangat kuat. Jian Wushuang berpikir, aku hanya menggabungkan 2 esensi pedang, membentuk esensi pedang angin berapi. Kekuatannya akan lebih mengerikan jika aku bisa menggabungkan 3 atau 4 esensi pedang. Jian Wushuang juga sangat bersemangat. Pengalaman di tanah leluhur sangat bermanfaat baginya. Yang pertama adalah kultivasinya. Meskipun ia memfokuskan pikiran dan tubuhnya untuk mempelajari esensi pedang selama 2 tahun itu, menyisakan sedikit waktu untuk kultivasi, kekuatan spiritualnya tetap meningkat lebih cepat daripada prajurit biasa hanya karena keterampilan penciptaan surgawi. Sekarang, dia telah menerobos dari inti emas awal dan mencapai alam inti emas mendalam. Faktanya, inti emas tertingginya 100 kali lebih kuat dari ahli di level yang sama. Ketika dia berada di alam inti emas awal, kekuatan yang bisa dia keluarkan lebih kuat daripada prajurit biasa di alam inti emas luar biasa. Sekarang, setelah mencapai alam inti emas mendalam, kekuatannya tidak akan tertandingi di antara para prajurit di alam inti emas saat dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan kemajuannya dalam Sword Essence bahkan lebih besar. Pemahamannya terhadap keempat esensi pedang telah meningkat pesat. Esensi pedang Gale dan Raging Fire bahkan telah digabungkan dengan sempurna. Sekarang, dia juga memiliki teknik pedang tanpa pamrih, kekuatannya secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada 2 tahun lalu. Beberapa hari kemudian, Jian Wushuang keluar dari hutan gelap, dan apa yang muncul di depannya adalah Provinsi Tianyan yang cukup dikenalnya. Provinsi Tianyan. Komando Bashui. Saya kembali. Suasana masih ramai di Komando Bashui. Sambil mengenakan jubah hitam dan topi bambu, Jian Wushuang muncul di sebuah restoran. Di dekat jendela di lantai 2 restoran, setelah memesan sebotol anggur, dia minum sendirian dengan mata terfokus pada rumah besar di luar jendela. Suasana di dalam rumah besar itu juga ramai, dan Jian Wushuang bahkan bisa melihat beberapa murid rumah besar Markis tengah berlatih ilmu pedang di lapangan latihan. Sama saja seperti sebelumnya, pikir Jian Wushuang dalam hati. Rumah Markis Pedang. Akarnya. Dia tinggal di sana selama 16 tahun penuh. 3 tahun lalu, Sword Marquis Mansion sangat kacau karena aku. 4 tetua juga meninggal karena aku. Aku bahkan tidak tahu keadaan Sword Pavilion saat ini. Jian Wushuang merasa cemas. Di Pavilion Pedang, ayahnya telah bekerja keras untuk waktu yang lama. Ketika dia masih muda, tujuannya adalah untuk mewarisi posisi Master Pavilion Pedang. Siapakah yang dapat menduga bahwa suatu insiden akan terjadi saat ia sedang bersusah payah mencapai tujuannya? Setelah kejadian itu, dia, calon Master Pavilion Pedang, harus meninggalkan Provinsi Tianyan, dan 4 tetua agung Pavilion Pedang semuanya terbunuh. Dapat dikatakan bahwa tulang punggung Pavilion Pedang telah hilang dalam semalam.
Oleh karena itu, Jian Wushuang sangat cemas tentang keadaan paviliun pedang saat ini. Tapi saat ini, berdetak-detak, berdetak-detak. Langkah kaki yang berat terdengar dari jalan-jalan luar, dan seluruh jalan bergetar sedikit. Orang-orang di tengah jalan berhamburan. Jian Wushuang melihat melalui jendela ke sumber langkah kaki itu. Apa yang dilihatnya adalah 3 ekor rusa liar besar yang perlahan datang dari ujung jalan. Wildebeest pada umumnya adalah binatang roh di alam laut spiritual. Kekuatan mereka normal. Namun, mereka lembut dan relatif mudah dijinakkan, dan kecepatan mereka luar biasa cepat. Oleh karena itu, beberapa pasukan besar akan menjinakkan beberapa wildebeest untuk ditunggangi. Pada 3 wildebeest, ada 3 sosok. 2 pria dan seorang wanita. Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak memiringkan bibirnya ketika dia melihat wanita di wildebeest yang tengah. Jian menger. Jian Wushuang tersenyum tipis. Ini di luar dugaannya. Murid pertama dari kediaman Markis yang ditemuinya setelah kembali adalah Jian Menger, yang pernah berselisih dengannya sebelumnya. Alam inti emas mendalam. Lumayan. Jian Wushuang tersenyum. Dia dapat melihat bahwa aura kekuatan spiritual dari Jian Menger telah mencapai alam inti emas mendalam. Perlu dicatat bahwa usia Jian Menger sama dengan usianya. Dia baru berusia 19 tahun ini. Seorang prajurit berusia 19 tahun di alam inti emas mendalam sudah sangat hebat. Ketika dia dikalahkan olehku 3 tahun lalu, dia pergi ke Sekte Pedang Tianyuan untuk berlatih dengan guru besarnya. Menurut spekulasi, dalam waktu 3 tahun, dia tidak diizinkan meninggalkan Sekte Pedang Tianyuan. Dia juga kembali hari ini. Sungguh kebetulan. Ekspresi Jian Wushuang menjadi aneh. Di bawah pengawasannya, Jian Menger dan 2 orang lainnya di atas rusa liar memasuki Sword Marquis Mansion. Pada saat yang sama, Jian Wushuang mendengar komentar dari orang-orang di sekitarnya. Apakah gadis di wildebeest Jian Menger adalah si jenius luar biasa dari Sword Marquis Mansion? Ya, itu dia. Konon katanya dia pergi ke Sekte Pedang Tianyuan untuk berlatih setelah dikalahkan oleh Jian Wushuang 3 tahun lalu. Dia tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Sekarang dia akhirnya kembali setelah 3 tahun. Wajar saja kalau dia kembali. Lagi pula, situasi Sword Marquis Mansion sangat buruk. Kalau dia tidak kembali, Sword Marquis Mansion akan lenyap. Beberapa prajurit membicarakannya. Meskipun suara mereka pelan, Jian Wushuang masih bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan. Rumah Markis Pedang akan lenyap jika Jian Menger tidak kembali. Jian Wushuang menyipitkan matanya dan di pupil matanya yang gelap, seberkas cahaya dingin menyambar.